Shalom, selamat jumpa di konten Marturia. Kali ini saya akan membawakan renungan bahagia anak adopsi. Manusia berdosa digambarkan di dalam Alkitab sebagai orang yang hidup di luar kasih karunia Allah. Bagaikan anak jalanan yang hidup liar tanpa arah, tanpa menyadari bahwa kaki kita ini sedang melangkah menuju ke liang kubur. Ketika Allah melihat kondisi kita, Ia berinisiatif untuk mengadopsi kita sebagai anaknya, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia untuk mati dan bangkit bagi kita. Ia melihat kita ini bukan anak jalanan lagi. Bahkan seluruh warisan yang Yesus Kristus miliki itu menjadi milik kita. Wow, betapa indahnya ya hidup kita. Inilah yang menjadi berita sukacita Injil. Marilah kita mau mencermati dengan lebih mendetil lagi. Ketiga pribadi dari Allah Tritunggal berperan aktif dalam proses mengadopsi kita sebagai anak. Allah Bapa berencana dan berinisiatif untuk mengadopsi kita sebagai anak sebelum dunia ini dijadikan. Allah Anak juga diutus ke dunia untuk mati menggantikan orang berdosa dan dibangkitkan sebagai korban tebusan yang sempurna, agar kita ini dapat diadopsi secara legal menjadi anaknya. Demikian juga dengan Allah Roh Kudus diutus ke dalam hati kita untuk memberikan pengalaman demi pengalaman rohani. Dalam Galatia 4 ayat 4-7 di situ, melalui Allah Anak, kita ini menjadi anak-anak Allah secara status. Di dalam ayat yang ke-6-7 di situ demikian pula mengatakan, dengan melalui Allah Roh Kudus, kita ini menjadi anak-anak Allah secara berpengalaman. Sebab itu, segala pujian, hormat, serta kemuliaan kita tujukan pada dan hanya pada Allah saja. Jadi, kita adalah anak-anak Allah bukan secara natur, melainkan melalui anugerah. Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan rupa dan gambarnya. Dalam natur keberdosaan kita, rupa dan gambar Allah itu menjadi rusak. Itulah sebabnya secara natur kita ini bukan anak-anak Allah, tapi anak-anak yang harus dimurkai. Dan kita ini disebut sebagai anak Allah karena kita ini bukan dilahirkan di dunia ini, melainkan kita dilahir barukan untuk dunia yang akan datang. Bukan hanya diadopsi, tapi kita ini menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Itu terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya setiap individu, setiap pribadi di dalam Kristus, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, disebut anak laki-laki Allah. Mengapa? Karena laki-laki dan perempuan itu di dalam Kristus disebut mempelai Kristus. Di dalam tradisi budaya Yahudi, seorang anak perempuan tidak boleh menerima warisan apa-apa. Hanya anak laki-laki saja yang berhak menerima warisan secara penuh atau secara syah. Paulus mengatakan di dalam kitabnya bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, karena keduanya akan menerima status sebagai ahli waris Allah. Di dalam Yesus Kristus, anak laki-laki dan perempuan berhak menerima secara penuh setiap janji Allah. Seorang teolog yang bernama J. Packer di situ dia mengatakan, menulis bahwa intisari dari seluruh perjanjian baru yaitu adopsi melalui presisiasi atau pendamaian, yang artinya kita diadopsi menjadi anak-anak Allah karena Kristus menjadi jalan pendamaian. Itu terdapat dalam Roma 3 ayat yang ke-25.
Dengan melalui kematiannya, ia membayar seluruh hutang dosa dan menanggungnya seluruh murka Allah atas dosa kita. Puji Tuhan. Akhir dari renungan ini, jangan lupa kita adalah orang-orang yang paling bahagia karena kita diangkat menjadi anaknya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.